Oke, selamat datang. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang agak berbeda. Bukan perjalanan keluar, tapi justru ke dalam diri kita sendiri. Kita akan coba kupas tuntas konsep grounding ruh, sebuah cara untuk menemukan ketenangan yang sejati dengan menyambungkan kembali diri kita ke sumbernya. Pernah nggak sih ngerasa ada kegelisahan di dalam hati yang kayaknya nggak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa nenangin? Rasanya tuh kayak kangen, tapi aneh. Kayak kangen pulang, tapi bingung mau pulang kemana. Nah, perasaan ini ternyata bukan kebetulan loh. Ini sebenarnya sebuah panggilan. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bongkar dulu rahasia di dalam diri kita. Terus, kita cari tahu apa sih sebenarnya grounding ruh itu? Kenapa jiwa kita tuh rasanya kayak pengen pulang? Habis itu, kita bakal lihat praktik-praktik simpelnya. Dan terakhir, kita bakal coba bayangin, kayak apa sih rasanya kedamaian yang paling puncak itu? Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, rahasia di dalam diri kita. Jadi, coba deh bayangin, jauh di balik badan kita, di balik pikiran yang riuh setiap hari, ternyata ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang jadi fondasi kita. Jadi, apa sih sebenarnya ruh ini? Nah, untuk ngertiin apa itu ruh, kadang lebih gampang kalau kita mulai dari apa yang bukan ruh. Pertama-tama, yang pasti dia itu bukan ciptaan dari tanah. Beda banget sama badan fisik kita ini. Dia juga bukan hasil dari air atau udara atau elemen-elemen duniawi lainnya. Sifatnya itu benar-benar transenden, terpisah dari semua itu. Kalau gitu, dia apa dong? Nah, ini dia intinya. Ruh itu adalah nafas ilahi. Wow, jadi ini bukan sesuatu yang dibentuk dari materi, tapi sebuah pancaran, sebuah hembusan langsung dari Sang Pencipta ke dalam diri kita. Dan konsep ini bukan karangan loh, ada dasarnya yang kuat banget di kitab suci. Ayat ini bilang, kemudian aku tiupkan ke dalamnya ruh ciptaanku. Ini dalam banget artinya. Berarti ada bagian darinya yang dititipkan ke kita. Kalau kita benar-benar sadar akan hal ini, cara kita mandang diri sendiri bisa berubah total kan? Makanya, ada istilah buat ruh ini, sirrullah atau rahasianya Allah. Jadi, ini bukan punya kita, tapi sebuah titipan suci, amanah. Nah, pas kita mulai sadar soal ini, disitulah kita mulai kenal siapa diri kita yang sejati. Oke, dari situ kita lanjut ke bagian kedua. Jadi, apa sih maksudnya grounding ruh itu? Simpelnya gini, ini adalah soal gimana caranya kita nyambungin lagi esensi diri kita ini ke asalnya, ke sumbernya. Coba deh lihat perbandingan ini. Di dalam diri kita ini kayak ada dua kutub yang saling tarik-menarik. Di satu sisi ada jasad kita, fisik, dari tanah, cuma sementara, dan ya ngejarnya hal-hal duniawi. Tapi di sisi lain ada ruh, esensi kita. Asalnya dari langit, sifatnya abadi, dan yang dia rindukan cuma satu, kembali ke sumbernya. Nah, kita ini hidup di tengah-tengah dua tarikan ini setiap hari. Nah, grounding ruh itu adalah momen kliknya. Momen di mana kita sadar benar-benar, oh ternyata diri gue yang asli itu bukan badan ini, bukan pikiran yang rame ini, bukan juga emosi yang naik turun, bukan. Diri sejati kita itu ya, jiwa ilahi yang ada di dalam. Ini nyambung banget ke bagian ketiga, sebuah perjalanan pulang. Di sini kita bakal coba pecahin misteri kenapanya. Kenapa sih kita sering ngerasa gelisah? Kenapa ada rasa kangen yang gak jelas itu? Jawabannya ada di dua pilar kesadaran ini. Kalimat yang mungkin sering banget kita dengar. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari Allah kita datang dan kepadanya kita kembali. Kalau kita benar-benar meresapi ini, hidup tuh bukan lagi sekedar rentetan kejadian random, tapi jadi sebuah perjalanan pulang dengan tujuan yang jelas. Anggap aja ruh kita ini kayak kompas di dalam diri. Jadi semua rasa cemas, gelisah, hampa, itu semua bukan musuh. Itu tuh cuma sinyal. Cuma jarum kompas yang lagi goyang-goyang, ngasih tahu kita, kamu salah arah, jiwa kamu lagi kangen rumah nih. Oke, terus gimana dong cara kita baca kompasnya? Nah, kita masuk ke bagian yang lebih praktis nih, bagian 4, praktek untuk jiwa. Ada 3 langkah simpel buat kita mulai nyambung lagi. Oke, ada 3 praktek yang kelihatannya simpel tapi dalam banget. Pertama, tafakur. Coba deh duduk diam, terus rasain aja. Kalau kita ada di sini sekarang, itu semua karena kehendaknya. Kedua, zikir sir. Ini bukan zikir di mulut, tapi biarin ruh kita yang mengingat dalam diam. Dan yang ketiga, sujud ruhani. Pas sujud, niatkan bukan cuma badan kita yang nempel di tanah, tapi seluruh jiwa kita lagi berserah total ke sumbernya. Dan kalau kita lakuin ini semua, kita bakal sampai ke tujuan akhir perjalanan ini. Bagian 5, kedamaian tertinggi.
Gimana ya rasanya saat ruh kita akhirnya sampai di rumah? Wah, ini adalah sebuah pengalaman yang mengubah segalanya. Puncak kesadaran itu adalah ketika si aku yang ngerasa terpisah ini mulai melebur, lenyap. Dan yang tersisa itu bukan kosong, tapi justru penuh. Penuh dengan kehadiran ilahi yang meliputi segalanya. Dalam tradisi spiritual, kondisi ini ada namanya loh. Namanya makom tahakkuk. Ini adalah level realisasi sejati di mana seseorang benar-benar paham, nggak ada yang hidup di dalam diri gue kecuali Allah. Dan mungkin nggak ada yang bisa ngegambarin ini lebih indah dari ayat Al-Quran ini. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Ini adalah panggilan pulang yang paling indah. Sebuah undangan buat jiwa yang udah tenang, buat kembali dalam keadaan sama-sama ridho. Sempurna. Jadi, penjelajahan kita hari ini kita tutup dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Rasa gelisah yang mungkin lagi kamu rasain, rasa kangen yang gak jelas, mungkin itu bukan gangguan. Mungkin itu jiwa kamu yang lagi manggil. Pertanyaannya sekarang adalah, maukah kamu berhenti sejenak dan mendengarkan